Yuk. Aku dan udah. Om Swastiastu. Kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan hasil proyek game Greenfood kami yang kami namai dengan Banana Hunter. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Igmas Putri Mahalini dengan NIM 21150911011. Saya Ida Bagus Kusuma Dewantara dengan NIM 21150911012. Saya Nikoma Arisati Wahyuni dengan NIM 2115091009. Saya Ibu Setiawati Masuci dengan NIM 21150091010. Next. Baik, pada presentasi kali ini akan ada 4 pembahasan, di mana yang pertama itu storybook, yang kedua game planning, dan yang ketiga konsep OOP dan source code, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, pada zaman dahulu di sebuah desa Monkey Forest, hiduplah seorang manusia kera bernama Gokong. Ia merupakan satu-satunya kera yang dianugerahi kekuatan oleh Sang Buddha. Oleh karenanya, ia sangat disegani masyarakat Monkey Forest. Pada suatu ketika, datanglah sesosok monster ular yang menggemparkan desa. Seluruh warga ketakutan dan memohon pada Sang Buddha untuk mengirimkan bantuan. Tujuan dari kedatangan monster ular ke desa Monkey Forest adalah untuk mengambil pisang ajaib. Pisang ajaib ini merupakan peninggalan bersejarah di desa Monkey Forest. Dari legenda yang ada, pisang tersebut dikabarkan memiliki kekuatan yang tidak akan pernah habis dan bisa meretakan seluruh negeri ini. Kabar itulah yang didengar oleh monster ular, sehingga tertarik untuk mengambil pisang ajaib tersebut. Permohonan bantuan dari warga akhirnya didengar oleh Sang Buddha. Segera setelahnya, ia mengutus Gokong untuk membantu warga mengambil kembali pisang ajaib yang telah dicuri. Namun, perjuangan ia mengambil pisang tersebut tidaklah mudah. Gokong harus melewati banyak rintangan serta musuh yang menghadangnya. Pada game ini, Gokong akan melawan anak buah dari monster ular tersebut terlebih dahulu, yang mana setiap Gokong berhasil menyerang atau menembak monster satu, yaitu naga merah, akan mendapat 20 poin. Lalu jika Gokong berhasil menembak monster 2 yaitu naga biru, akan mendapatkan 30 poin. Namun, jika Gokong terkena salah satu dari kedua monster tersebut, maka health point Gokong akan berkurang 1. Jika Gokong berhasil mengalahkan musuh dengan mengumpulkan 500 poin, maka akan langsung menuju stage selanjutnya. Untuk mengumpulkan poin, Gokong juga bisa dengan cara mengambil pisang yang diturunkan langsung oleh Sang Buddha dari atas yang sengaja diturunkan untuk membantu Gokong. Pada stage kedua, Gokong akan langsung berhadapan dengan monster ular. Monster ular tersebut sudah memiliki pisang ajaib sehingga menjadi sangat sulit dikalahkan. Sekali saja Gokong bersentuhan dengan monster ular tersebut, maka Gokong akan langsung kalah. Namun Gokong tidak patah semangat. Ia terus menyerang monster ular dan menghindari serangan-serangan yang monster ular keluarkan. Setiap Gokong terkena serangan api yang dikeluarkan oleh sang monster, maka health point dari Gokong akan berkurang. Untuk memenangkan permainan ini, Gokong harus mengalahkan monster ular dan mengambil kembali pisang ajaib yang telah dicuri. Baik, next untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arista. Baik, terima kasih Mas. Untuk bagian selanjutnya yaitu mengenai game planning, di mana dalam pengembangan game ini terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, pembuatan, dan juga pengumpulan aset, serta juga terdapat proses untuk menerjemahkan story dalam bahasa pemrograman melalui Greenfood. Untuk pengembangan game yang tahap pertama yaitu mengenai perencanaan, di mana di dalam perencanaan ini kita menentukan konsep game apa yang ingin dibuat nantinya. Nah, game Banana Hunter ini terinspirasi dari kisah Gokong melawan banyak sekali monster yang kami adaptasi dengan imajinasi kami sendiri. Yang kedua yaitu pembuatan dan pengumpulan aset. Nah, dalam pembuatan dan pengumpulan aset ini, kelompok kami menggunakan aset yang telah tersedia pada e-learning Unixa, yang mana kami memilih aset 3, namun ada beberapa di antaranya aset yang kami gunakan merupakan hasil editan sendiri yang kami modifikasi agar tidak masuk dengan konsep perencanaan game kami.
Yang ketiga yaitu penyusunan game. Setelah perencanaan dan aset sudah ada, selanjutnya kedua hal tersebut digabungkan menggunakan Greenfoot menjadi sebuah game. Namun tak hanya itu, untuk menggerakkan aset dan konsep perencanaan game, diperlukan adanya code agar dapat bergerak sesuai dengan rencana. Nah, berikut ini merupakan rincian dari aset yang kami gunakan, di mana yang pertama ada hero, yang kedua ada ammo, yang ketiga ada boss ammo, yang keempat ada blast, next, yang kelima ada monster one, yang keenam ada monster two, yang ketujuh ada boss, yang kedelapan ada boss blast, yang kesembilan ada stake one, yang ke-10 ada stake two, yang ke-11 yaitu menu screen, yang ke-12 storage screen, yang ke-13 help screen, yang ke-14 credit, yang ke-15 win, ke-16 game over, yang ke-17 start button, 18 story button, yang ke-19 help button, 20 credit button, 21 back button, dan 22 next button. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Arista. Di sini saya akan menjelaskan tentang game development, yaitu object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Merupakan suatu metode pemrograman yang lebih berorientasi pada titik objek. Perbedaan OOP dengan pemrograman lainnya terletak pada titik fokus, yang mana OOP lebih berfokus pada objek atau bidang data yang memiliki atribut atau perilaku, sedangkan pemrograman biasanya hanya berfokus pada fungsi dan logika saja. Pemrograman ini memiliki sebuah objek dan kelas yang nantinya akan saling berinteraksi dan membentuk sebuah program. Selanjutnya, di dalam game Banana Hunter ini terdapat beberapa konsep OOP. Yang pertama yaitu kelas, yang berfungsi untuk membuat struktur dasar. Di sini terdapat dua superkelas, yaitu word dan actor. Selanjutnya yaitu objek. Objek merupakan turunan dari kelas. Setiap objek mempunyai state atau status dan behavior atau tingkah laku. Dalam game ini terdapat objek, yakni objek hero, tingkah laku atau behavior, objek monster 1, objek monster 2, objek ammo, dan objek cloud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inheritance. Inheritance merupakan konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat memiliki sifat dan tingkah laku yang didapat dari kelas lain. Pada game ini, inheritance, seperti superkelas Word, memiliki kelas in-game dengan subkelas stage dan stage 2. Selanjutnya yaitu constructor, merupakan metode khusus yang akan dieksekusi pada suatu pembuatan objek. Dalam game ini, terdapat constructor, yaitu pada saat ammo kelas menyentuh monster 1 dan monster 2, kami harus mendefinisikan zone dan membuat kelas yang sama agar secara random dapat dipanggil saat game berlangsung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang static variable dan static class. Dalam game Banana Hunter, penggunaan static variable dan static class dapat disebutkan yaitu source code, my word, dan stage. Dan yang terakhir adalah polymorphism. Polymorphism digunakan untuk membuat fungsi yang sama namun mempunyai daftar argumen yang berbeda seperti nilai persyaratannya. Polymorphism dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat sebagai sumber kelasnya dan membuat kelas-kelas baru berdasar superkelas tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki superkelas. Baik, untuk materi source code akan dilanjutkan oleh Kusuma. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai source code yang digunakan pada game yang kami buat, yaitu Banana Hunter. Baik, jadi pada source code yang pertama ini adalah berasal dari kelas world. Jadi pada kelas world ini
kita membuat sebuah kode yang dimana fungsinya itu adalah menetapkan panjang dan lebar background pada subkelasnya yaitu in-game. Selanjutnya terdapat source code pada state. Jadi pada state ini kami membuat kode yang difungsikan itu sebagai penampung objek agar bisa dipanggil pada kelas stage. Misalnya seperti pada bagian stage terdapat dua musuh dengan kelas yang berbeda. Jadi terdapat objek yang telah di-code sesuai behaviornya atau perilakunya yang akan dipanggil ke dalam kelas stage. Pada stage terdapat hero, background, monster 1, monster 2, award, dan banana. Selanjutnya ada source code pada stage 2. Jadi pada stage 2 ini terdapat kode yang difungsikan sama dengan stage sebelumnya. Jadi pada stage 2 ini ada hero, background, boss, moon, dan fireball. Kemudian terdapat kelas menu pada word class. Jadi terdapat source code yang dimana fungsinya itu adalah untuk melakukan stop music atau sound pada menu. Dan code ini terdapat code untuk memanggil back button. Selanjutnya ada source code help screen. Jadi help screen ini terdapat kode untuk melakukan stop sound, kemudian memanggil back button. Kemudian ada source code menu screen. Jadi pada source code ini terdapat fungsi sebagai pemanggil atau merecall button-button yang sudah di setup sebelumnya. Jadi di setiap kelas itu terdapat background sound juga yang akan dipanggil dan dilakukan semacam menghidupkan musik di kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada source code story screen, yang dimana pada kelas ini terdapat button back dan stop sound juga. Kemudian berlanjut ke kelas superclass aktor. Jadi dalam superclass ini terdapat child class, yang dimana banyak kelas-kelas yang akan dipakai pada game yang kami rancang. Jadi pada source code yang pertama yaitu adalah emo. Jadi code emo ini adalah digunakan untuk setup emo untuk hero, yang dimana terdapat mengubah ukuran dan membuat gambar menjadi GIF. Kemudian source code banana. Jadi pada code banana, banana ini berfungsi untuk memberikan sifat kepada kelas banana itu sendiri. Jadi jika banana menyentuh pinggiran kanvas, maka akan muncul secara random di lokasi lain atau di bagian dari suatu kanvas yang digunakan. Nah, terdapat pula sound saat banana menyentuh hero, dan ketika menyentuh akan mendapatkan 10 poin. Kemudian lanjut pada source code bonus. Jadi bonus ini digunakan pada saat stage 2, yang dimana ketika bonus itu muncul ketika boss dari musuh hero ini akan dikalahkan. Jika boss mati, maka bonus akan muncul. Jadi pada kode bonus ini terdapat kode skill untuk ukuran bonus yang digunakan sebagai objek untuk menangnya hero. Selanjutnya ada source code button. Jadi pada kelas button terdapat banyak kode pemanggilan button-button lainnya. Jadi kode di atas berfungsi untuk mendefinisikan button-button untuk berfungsi sebagai tombol ke dalam word lain.
Di dalam button terdapat start button, story button, help button, credit button, back buttons, dan next button. Selanjutnya ada source code back button. Dalam kode back button ini fungsinya itu untuk memanggil kelas dan namanya agar bisa digunakan gambarnya. Jadi pada source code back button, source code credit button, source code help button, next button, dan start button, kemudian ada story button juga, itu memiliki kode yang sama untuk pemanggilan dari kelas-kelas button ini. Selanjutnya ada source code counter. Nah, pada source code counter ini, jadi ini sudah default dari Greenfoot itu sendiri. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghitung suatu value seperti misalnya HP hero atau skornya. Kemudian ada source code ground, yang dimana terdapat subclassnya itu white. Jadi pada white ini ada code yang digunakan agar hero tidak jatuh ke bawah. Jadi hero itu akan menetap di sebuah tanah, atau yang kita sebut di sini adalah white. Jadi pada kelas white ini akan disentuh hero agar hero tidak jatuh ke bawah seperti itu. Selanjutnya source code hero. Jadi pada source code hero ini terdapat fungsi sebagai fungsinya itu adalah ketika hero pertama kali dimunculkan dengan perintah get image, lalu bergerak menggunakan perintah atau key maksud saya D, dan perintah menggunakan tombol A. Jadi ketika menggunakan dua tombol tersebut, hero dapat berjalan ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian dibuatkan metode-metode seperti pada contohnya itu metode melompat dan metode mengecek apakah hero menyentuh ground. Kemudian ada metode menembak dan bagaimana perilaku hero saat menang. Selanjutnya ada source code label. Jadi pada source code label seperti counter, label ini sudah memiliki default code yang dimana label ini kami fungsikan sebagai penanda. Misalnya pada terdapat dua stage pada game kami, yaitu stage 1 dan stage 2. Jadi label ini menunjukkan bahwa di mana hero ini berletak seperti itu. Jadi pada stage 1 akan muncul tulisan stage 1 dan stage 2. Begitupun juga pada stage 2 akan muncul tulisan stage 2. Kemudian ada source code over. Pada kelas over ini, kelas over ini yang nantinya akan dipanggil dalam kelas musuh atau monster 1 dan 2. Atau mungkin juga boss, source code dari boss. Kemudian ada source code sun. Jadi sun ini sebagai penghias pada stage yang ada. Kemudian ada source code win, sama dengan over. Kelas dari kelas win ini digunakan dan dipanggil pada metode di kelas hero. Kemudian source code blast. Blast ini adalah sebuah image yang dimana nanti akan dipanggil pada saat musuh mati terkena emo dari hero-nya. Kemudian dari source code boss. Kemudian ada source code boss emo. Jadi pada boss emo ini menggunakan image fireball. Code di atas berfungsi sebagai emo pada boss. Jadi boss emo ini akan mengambil value counter pada HP2. Kenapa HP2? Karena pada dua state yang berbeda itu kami menggunakan counter yang berbeda juga. Jadi pada state 1 terdapat counter HP dan skor. Jadi pada stage 2 itu terdapat HP2 dan skor 2. Nah, jadi boss emo ini akan mengambil counter HP2 jika mengenai hero. Jadi jika HP2
get value sama dengan nol, artinya jika HP2 bernilai 0, maka akan memanggil class over, yang dimana class over ini adalah sebuah gambar yang dimana menunjukkan kekalahan dari hero yang digunakan seperti itu. Nah, ketika sudah bervalue 0, maka akan di set world, yang dimana set world ini akan memanggil di superclass atau di class world ke menu screen seperti itu. Selanjutnya source code boss. Pada source code boss, jadi di source code boss ini berfungsi sebagai perilaku dari kelas boss, sebagaimana boss memiliki health, menyerang, bergerak secara vertikal, dan memiliki speed. Jadi perilaku boss atau behavior-nya ini adalah memanggil boss emo. Ketika terdapat delay selama 75 detik, kita men-setnya sebagai 75 detik. Jadi setiap 75 detik itu akan menembakkan fireball. Lalu ketika value health dari boss itu sama dengan 0, dan ketika health boss itu sama dengan 0, maka hero akan mendapatkan skor menjadi 500 poin, serta akan men-set image untuk bonus. Nah, jika selanjutnya itu adalah ketika tidak membunuh bos itu, bos class win akan dipanggil dan kemudian di set world menjadi menu screen. Nah, berlanjut, jika hero mengenai kelas boss, maka HP2 dari hero akan mendapatkan value main 1, yang dimana pada kelas hero itu memiliki counter. HP itu kami set 3 value, jadi bervalue 3. Nah, ketika terkena boss, itu akan mendapatkan value main 1, artinya berkurang. Dan jika health-nya itu 0, akan dipanggil class over. Selanjutnya source code boss blast. Jadi pada boss blast ini adalah sebuah efek ledakan, yang dimana ketika bossnya itu remove dari world, akan memberikan efek ledakan pada kelas boss ketika bervalue health 0. Selanjutnya ada source code cloud. Jadi cloud ini adalah sama seperti sun atau moon, sebagai penghias pada stage, terutama pada stage 1. Kemudian ada source code monster 1. Bisa dilihat. Nah, pada monster 1 ini terdapat code untuk mendefinisikan perilaku atau behavior dari musuh hero, yang dimana ketika monster 1 bergerak ke ujung secara horizontal, maka akan secara random itu muncul dari arah yang sama. Ketika monster 1 menyentuh emo, maka akan meremove touching dari emo itu. Nah, maksudnya itu adalah ketika emo menyentuh dari kelas musuh, maka emo itu akan menghilang. Gitu. Kemudian terdapat perintah untuk memberikan sound, kemudian ada meremove object class. Nah, meremove object class ini ketika musuh itu terkena emo, nah musuh itu akan remove dari world, kemudian akan muncul lagi secara random pada stage itu. Kemudian serta menambah value counter stage sebanyak plus 10 poin, jadi maaf 20 poin. Jadi pada monster 1 itu menambah value skor sebanyak 20 poin. Jika monster 1 mengenai hero, maka monster 1 akan remove objek dan value HP dari hero itu min 1. Jika value hero 0, maka akan memanggil class over dan set world ke menu screen. Kemudian lanjut pada source code monster 2. Jadi hampir sama juga dengan monster 1, namun terdapat perbedaan pada beberapa code yang dimana seperti bergerak
monster 2 bergerak ke ujung secara horizontal dan vertikal, sehingga membentuk arah diagonal, dan sama halnya dengan monster 1 akan muncul secara random jika monster 2 terkena emo. Monster 2 ini akan menambah value dari counter score pada stage pertama, yaitu 30 poin. Nah, kemudian perilaku yang sama juga diterapkan pada monster 1 ke monster 2. Jadi HP dari hero itu akan bervalue min 1 jika mengenai. Jika value hero 0, maka akan memanggil class over dan set word ke menu screen. Selanjutnya ada source code moon, seperti halnya Sun tadi, berfungsi sebagai penghias pada stage, khususnya pada stage 2. Kemudian ada yang terakhir adalah source code give image. Jadi give image ini adalah default, memiliki code default, yang dimana give image ini memberikan mendefinisikan gambar yang berekstensi GIF, sehingga gambar GIF bisa diimplementasikan saat kelas dipanggil. Jadi pada GIF ini yang contohnya itu adalah emo dari hero, emo dari boss, kemudian ada ledakan seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek merupakan suatu metode pemrograman menggunakan objek yang perbedaannya dengan pemrograman lain, yaitu OOP ini hanya berfokus pada objek dan bidang data yang memiliki atribut serta perilaku, sedangkan pemrograman biasa hanya berfokus pada fungsi dan logika saja. Pemrograman ini juga memiliki sebuah objek dan kelas yang nantinya akan saling berinteraksi dan membentuk sebuah program. Ada beberapa konsep yang terdapat dalam OOP, yaitu antara lain yang pertama ada class, object, inheritance, konstruktor, static variable dan static class, serta polymorphism. Baik, selanjutnya kita akan menayangkan demo dari game Banana Hunter yang telah kami buat. Jadi berikut tampilan game, serta akan saya temukan bagaimana game ini mekanisme-mekanismenya itu bekerja. Jadi itu adalah ketika hero kalah, kemudian saya akan dari stage. Memunculkan bonus. Jadi pada bonus ini hero akan membentuk dari bonus, kemudian akan dipanggil kelas win,
Kemudian tadi ketika bos kalah akan memberikan skor sebanyak 500 poin. Saya kembalikan ke Mas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.